selamat malam. Ketemu lagi sama aku Berlin di sesi kedua Jumpa Jumpi Virtual. Yuk cekidot masuk dulu deh, boleh ditunggu-tunggu dulu nih di sesi kita yang kedua kali ini. Tadi sesi satu seru banget. Kita udah berbincang-bincang sama yang empunya acara, ada Mbak Farida dan juga ada Suhu atau senior kita. Di yang mana ada Mbak Caca. Kita udah berbincang bagaimana sih acara-acara dari Milad 9 ini terbentuk, dan kemudian malam ini adalah puncaknya, bagaimana keseruan di baliknya, kemudian bagaimana proses pembuatannya, tantangan yang terjadi di masa pandemi seperti saat ini. Baik, sebelumnya seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk masuk dulu, join dulu di kita, karena di sesi kedua tentunya lebih banyak banget lagi hadiah. Dan yang tadi udah bikin pantun, siap-siap ya, kita akan kasih tahu siapa pemenangnya di sesi kedua ini. Dan juga thank you ya buat para sponsor yang sudah mensupport acara ini, dan juga pada Ibu Peri. Seperti biasanya ya, setiap ada acara Ibu Profesional tuh kita berlimpah sponsor dan berlimpah Ibu Peri. Ibu Perinya tuh ada apa aja sih? Izinkan saya untuk menyampaikan ya, Ipers. Ibu Peri kita ada @alami bookshop. Kemudian ada Ibu Peri Lita ETR. Kemudian ada Ibu Peri @produk.king Salman Pusat. Ada Ibu Peri dari ayuc.id. Ada Ibu Peri dari Ashifa Face Mask. Ada Ibu Peri dari Emas Mama. Ada Ibu Peri dari Faaura. Ada Ibu Peri dari Rumah-Rumah Bidan Tutik. Wah, nih di masa-masa pandemi ini adakah yang berproduktif juga? Nah, ini ada Ibu Bidan Tutik ini sebagai sponsor juga bisa ya. Dan juga ada toko Ibu Peri Toko Naima, dan ada Ibu Peri Mama NK One Shop. Nah, thank you buat para Ibu Peri yang sudah mensupport acara ini, sehingga kita para panitia sangat semangat sekali untuk bisa menghadirkan dan menyuguhkan sebuah program acara yang sangat kece sekali di penghujung tahun 2020 ini untuk Ibu Profesional Jakarta. Oke, baik, di kesempatan kali ini seperti biasa saya juga akan mengingatkan akan banyak banget berlimpah giveaway. Silahkan tetap screen capture juga untuk selfie dengan IG Live kita. Dan buat teman-temannya boleh diajak dulu untuk join bersama kita di sini. Ya, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang bagaimana proses pembuatannya, bagaimana di belakang layarnya yang terjadi di Milad kali ini. Dan sekarang saya akan berbincang-bincang dengan para leader. Wah, ini kece nih, para leader dari Ibu Profesional di sini. Izinkan saya untuk memanggil dengan hormat para leader kita kali ini. Ada dari leader Sekrek IP Jakarta, ada Mbak Tuti Rahayu, selamat malam. Dan kemudian ada Ketua Kampung Komunitas, ada Mpok Reni atau Mbak Reni Rifania. Ada dari Kacap Kipma Jakarta, Mbak Laksmi Bania Siregar. Halo Mbak Berlin. Halo teman-teman semua. Halo Mbak. Ada Ketua RCIP dari Jakarta, itu ada Mbak Widya Anita. Wah, ada di sini kah? Mbak Widya ini lemah lembut ini, Mbak Widya. Kemudian ada Kahima dari IP Jakarta, ada Mbak Syarifah ini. Hai, Mbak Berlin. Ada juga Koordinator Regional Sejuta Cinta, Mbak Wahyu. Halo, selamat malam. Yang sebenarnya ini Mbak Wahyu juga cukup sibuk ya di tengah pandemi ini, banyak menghubungkan dengan member-member kita yang mungkin saat ini sedang menghadapi tantangan, kendala, dan musibah. Itu banyak dibantu oleh Mbak Wahyu juga di Sejuta Cinta gini. Oke, dari Sekrek dulu nih. Selamat malam Mbak Tuti. Malam Mbak Berlin. Ini sehat, kita kayak alhamdulillah sehat. Ini kita kayak di TV beneran ya. Kita terhubung dengan 6 reporter kita di lapangan ya. Di lapangan. Alhamdulillah. Oke. Betul, gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ada Mbak Tuti di sana, kemudian ada Mpok Reni juga yang nanti boleh, ini masing-masing leader dipersilakan untuk berbincang-bincang, dipersilakan untuk bertanya juga kepada guest star kita dalam kesempatan kali ini. Nah, nanti boleh nih saling ngulik-mengulik, saling saling berbincang-bincang, bercanda-canda, boleh banget di sini ya.
Nah, nanti juga ini nih, aku mau ngasih tantangan. Emporeni nih, Emporeni ini adalah dari komunitas ya. Komunitas nih yang rame banget WAG-nya dan juga kegiatannya. Pok, Halo Mbak Berlin. sehat, Pok? Alhamdulillah. Seperti pipi saya? Iya. Pok bikin pantun dong, Pok. Tadi aku udah bikin tantangan buat viewers nih. Sekarang Poknya dong bikin pantun. Kalau pantun itu biasanya Mbak Aini jagonya. Nah, betul. Coba. Iya. Belum belajar nyerap ilmunya dia. Boleh coba Mbak ini. Coba Mbak. Udah memanaskan kali ini, boleh deh. Mumpung ditonton se-Indonesia. Boleh Mbak ini, silahkan. Ada pantun apa yang mau ini? Ditodong ya. Ditodong itu Langsung mic-nya, ditodong. sorry belum dibuka. Jadi Silahkan. dia mah gape udah cinta ini Langsung kalau bisa. ngusir pantun. Oke, silahkan Mbak ini. Mic-nya masih belum dibuka, bebas Mbak ya? I. Pantunnya bebas. 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 Boleh. Siap memanaskan aja nih. Itu ya karena kita ada bintang tamu yang sudah hadir, jadi buat menyambut Mbak Enes ya. Oh, boleh. Indah Nian bulan purnama. Cakep. Cakep. Bareng-bareng dong, ulangi. Oh iya, baik. Indah Nian bulan purnama. Cakep. Menemani perjalanan selama di kereta. Cakep. Selamat datang Mbak Enes Kusuma. Profesional Jakarta. Baik, saya akan tampilkan profil dari Mbak Enes. Izinkan saya untuk menampilkan profil Mbak Enes. Jadi, Mbak Enes ini adalah putri pertama dari kesayangan kita, Ibu Septi dan Bapak Dodi. Dan dia juga selaku dari founder Semi Community. Dan saat ini beliau adalah Mamah Muda. Mamah Muda ya. Dan berbagai macam kegiatan dari Mbak Enes di sini, dan penghargaannya di tahun 2009 Mbak Enes mendapatkan penghargaan dari Asoka Young Changemaker. Cus, keren banget kan? Boleh ya bergabung bersama kita di sini Mbak Enes. Assalamualaikum, silahkan bergabung bersama kita Mbak Enes. Waalaikumsalam. Wah, Mbak Enes. Enes. Selamat datang di Jakarta. Terima kasih. Wah, aku jalan-jalan virtual ini. Oke, sekarang saya persilahkan untuk para leaders nih. Kalau mau curhat boleh banget loh curhat. Waduh. Belajar banyak Mbak Berlin. Banyak, ya. Kita kulik-kulik. Silakan dimulai dari Mbak Tuti, silakan Mbak Tuti. Baik, terima kasih Mbak Berlin atas waktunya. Selamat datang Mbak Enes. Gimana perjalanannya dari Salatiga? Karena sekarang lagi di Salatiga ya, bukan di Bandung ya. Iya, sekarang lagi di Salatiga. Mudah-mudahan nggak macet tadi. Alhamdulillah lancar jaya semua. Alhamdulillah. Dimudahkan ya Mbak Enes ya. Iya, betul. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau membersamai kami dalam acara Milad ke-9 Ibu Profesional. Bahagia sekali kami Mbak Enes, karena kemarin siapa gestar kira-kira, dan kami jatuh cinta kepada Mbak Enes, dan akhirnya karena ada beberapa hal yang mesti kita pelajari dari Mbak Enes ya, walaupun dari sisi usia kita mungkin saya sudah oma-oma, sebutannya oma, tapi saya tetap harus belajar belajar bareng makanya kita. Iya, betul. Baik. Nah, saya sendiri di sini sebagai sekrek ada yang mengintegrasikan teman-teman di 5 komponen. Ingin bertanya nih kepada Mbak Enes sesuai dengan pengalaman Mbak Enes, kan kalau saya lihat dari profilnya Mbak Enes itu banyak banget kegiatan yang diikuti, baik itu organisasi maupun komunitas, termasuk kalau nggak salah member Ibu Profesional juga kan ya Mbak ya? Oh iya, betul. Member profesional. Luar biasa. Awal-awal masih dapat kartu. Walaupun putri dari founder, tapi tetap nggak boleh bypass ya Mbak. Ada. Nggak boleh. Ya, Bahkan saya itu ikut begadang loh untuk bisa dapetin seatnya di Ibu Profesional.
Luar biasa tuh. Yang lain ya, jadi jangan merasa kok susah banget. Mbak Enes aja juga harus begadang gitu kan. Betul Jadi itu. tidak ada bypass di sini gitu. Mbak Enes boleh bertanya ya? Ya. Oke, kan apa sih yang ketika memilih suatu organisasi atau komunitas, apa yang menjadi turning point Mbak Enes untuk oh ya, aku kayaknya cocok nih dengan organisasi ini atau komunitas itu apa sih Mbak di awal-awal ketika pengen menjatuhkan pilihan memilih suatu organisasi atau suatu komunitas gitu Mbak? Yang pertama sih pasti aku akan melihat value-nya terlebih dahulu. Jadi apakah value-nya cocok dengan value yang aku sendiri pegang, kemudian dengan orang-orang yang ada di dalam sana. Jadi biasanya research dulu foundernya siapa, kemudian kegiatannya bagaimana, terus apa sih sebetulnya yang big picture-nya dari organisasi ini apa, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sudah dirasa cocok dan jatuh cinta, langsung deh masuk ke dalam organisasi itu. Salah satunya ibu profesional. Oh, luar biasa. Luar biasa. Dan selanjutnya, jadi value dulu ya Mbak yang mesti kita pegang ketika apakah value itu sesuai dengan apa yang kita mau atau tidak gitu ya, jadi ya. Betul, karena mungkin bisa jadi organisasi tersebut masih baru, jadi belum banyak kegiatan atau belum banyak yang bisa kita lihat, bisa kita pantau portofolionya dan sebagainya. Tapi kalau value-nya udah cocok, berarti kita tahu oh nanti ke depannya kalau sudah semakin membesar tetap akan cocok, seperti itu. Siap. Nah, terus Mbak Enes mengurangi semangat ketika panitia, semangat teman-teman dalam suatu komunitas atau organisasi. Tips Mbak Enes sendiri saya ingin berkontribusi apa sih terhadap komunitas dan organisasi dengan sesuai dengan kapasitas saya. Kadang ada orang yang masuk ke komunitas setelah masuk ngerasa kok aku bukan siapa-siapa sih gitu ya. Kok temanku kece-kece banget sih, kok aku nggak kayak mereka. Nah itu jadi membuat mereka justru tidak menikmati keberadaannya di suatu komunitas itu. Nah tips dong dari Mbak Enes, gimana sih kita walaupun sudah masuk ke komunitas bahwa kita itu juga mampu untuk berdaya, kita juga mampu untuk berkontribusi, begitu Mbak Enes. Oke. Yang pertama, pahami dulu kenapa kita masuk ke sana, tadi itu kan sesuai dengan value dan sebagainya. Terus apa sih yang kita istilahnya apa yang ingin kita upgrade dari diri kita dengan masuk ke dalam komunitas tersebut. Kalau misalkan saya pribadi, saya itu senang kalau misalkan masuk dalam komunitas, saya akan lihat, oh saya bisa kontribusi apa di komunitas ini gitu. Kayak misalkan yang paling kerasa itu dulu waktu saya masih di Singapura, saya kan pergi ke Singapura tuh usia 14 tahun. Kemudian saya sering ikut pengajian di sana, namanya Saung Istiqomah. Di Saung Istiqomah itu saya lihat tiap saat itu ketua panitianya ganti, tiap bulan gitu kan. Terus habis itu saya bilang, saya pengen deh jadi ketua panitia di sini gitu. Terus dibilangin, nggak boleh ketua panitia kayak gini mah harus cowok, apa segala macam. Enggak, saya pokoknya mau gitu, mau jadi ketua panitia di sini. Dan bener aja, tahun depannya itu dikontak, Enes mau jadi ketua panitia nggak di sini gitu. Terus kayak, bukan bener saya bisa. Keren sekali. Keren, jadi sebenarnya kita juga bisa mengukur kapasitas diri kita bahwa kita itu sebenarnya mampu gitu ya Mbak. Jadi jadi awal-awal tuh saya mulai dari yang receh-receh gitu kayak penunggu tamu, terus habis itu pokoknya apa aja yang bisa saya provide gitu kan, apa yang bisa saya lakukan. Saya tuh selalu senang kalau saya ambil bagian di sana dan saya memilih bagian tersebut. Jadi saya nggak suka kalau ditunjuk gitu. Saya sukanya aku mau bagian yang ini gitu. Saya pilih duluan kayak gitu. Aku merinding Mbak Enes. Jadi memang mengambil bagian itu adalah poin ya. Jadi tidak terpaksa dalam proses kan. Dan Mbak Enes perlu tahu bahwa di playground ini semua yang berada di kepanitiaan semua mengambil peran atas kesadaran sendiri-sendiri. Wah, keren tanpa sekali. Iya, betul. Dan inilah hasilnya, Mbak. Hasil dari kerja keras teman-teman itu karena itu tadi mengambil bagian dari yang seperti Mbak Enes bilang. Berarti teman-teman sudah sesuai ya, Mbak ya?
seperti apa Oh, yang Mbak Enes sudah sampaikan on tadi track. ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kalian semua luar biasa. Di balik kita ini ada kerja keras teman-teman semua. Nah, oke Mbak Enes. Jadi, dan salah satunya Mbak Enes berada di Ibu Profesional ya, komunitas tercinta kita ini. Betul, saya tuh suka loh berada di Ibu Profesional itu. Ya. Karena meskipun saya saya tahu gitu, ibu saya dan bapak saya mau mengadakan apa di Ibu Profesional, tapi saya itu kenapa saya sampai bela-belain begadang buat bisa masuk ke dalam Ibu Profesional, dan saya bela-belain untuk bisa ikut batch pertama. Saya nyesel banget waktu Bunda Sayang tuh nggak ikut batch pertama, saya ikut batch ke-4 kalau nggak salah. Itu karena saya merasa setiap kelompok, kemudian setiap batch dan setiap kegiatan yang ada di sana itu temennya beda-beda, insight yang bisa didapatkan beda-beda, dan itu seru banget buat saya. Nah, selama perjalanan menjadi komunitas Ibu Profesional sendiri, Mbak, apa yang membuat Mbak Enes itu sangat berpengaruh terhadap diri Mbak Enes, bermanfaat untuk maknanya yang terdalam buat Mbak Enes sendiri itu apa? Walaupun kita tahu foundernya adalah ibu, tapi kan tetap kita secara pribadi bisa merasakan dampak terhadap diri kita ini ketika berada di komunitas Ibu Profesional sendiri, Mbak. Oke, kalau dampaknya itu saya sendiri sih merasa saya istilahnya gimana? Saya naik tingkatnya itu cepat sekali ketika masuk ke dalam Ibu Profesional. Karena yang tadinya di Bunda Sayang, ternyata teman-teman dari sharing teman-teman yang lain gitu. Oh, teman-teman yang lain ada yang seperti ini. Oh, yang ini ada yang seperti itu. Kemudian masuk ke Bunda Cekatan, melihat lagi lebih menilik ke dalam diri lagi gitu kan, kayak wah, ternyata saya tuh masih kurang di bagian ini. Oh, ternyata saya lebihnya di bagian ini. Oh, saya sukanya ini gitu. Saya digali lagi di Bunda Cekatan. Kemudian di Bunda Produktif makin lagi saya dipaksa untuk bekerja sama dengan co-housing atau tetangga-tetangga saya yang ada di Bunda Produktif. Itu makin makin kerasa lagi kayak gitu. Nah, dan itu seru banget sih. saya jujur meskipun banyak yang tanyakan, ngapain sih Mbak orang komunitas ibunya sendiri gitu, ngapain masuk ke dalam situ sampai daftar, pokoknya kayak orang luar aja kayak gitu. Tapi bagi saya itu dampaknya besar. Nah, luar biasa kan, dapat insight dari Mbak Enes ya terkait bahwa banyak sekali memang yang saya rasakan, walaupun saya baru sampai titik ini Mbak, baru sampai matrikulasi, tapi saya lihat di sini banyak sekali pembelajaran yang memang saya bisa ambil gitu ya. Khususnya tadi yang seperti Mbak Enes bilang, dari teman-teman. Jadi dunia kita itu nggak hanya seujung daun kelor ya, ternyata banyak yang dapat insight dari teman-teman. Nah, dari sini juga kita banyak belajar bahwa ibu-ibu itu banyak sekali walaupun di rumah sambil gendong anak, tapi tetap bisa berkarya luar biasa. Nah, nanti Mbak Enes, teman-teman saya yang lain akan bercerita nih Mbak Enes tentang karya-karya. Karena ya kan sekarang di chapter ini kita terbagi tidak hanya di satu titik ya Mbak, ada 5 komponen. Nah, alhamdulillah 5 komponen di Ibu Profesional itu semuanya bersinergi dengan baik. Gitu ya. Nah, nanti kita akan dengarkan ya Mbak Edi ya. Kita akan dengarkan apa sih produk atau karya yang sudah dihasilkan dari para leader dan beserta dengan komponennya tersebut. Boleh? Silahkan teman-teman. Kira-kira dari siapa nih yang mau unjuk gigi? Iya. Dari RCIP ya, nampaknya ini ada suatu hal yang baru nih Mbak Enes nih dari RCIP. Silahkan Mbak Wit. Mbak Enes. Malam. Iya nih, jadi kalau di RCIP itu kita kan mengurusi para pengurus ya Mbak Enes ya, kalau di regional Jakarta. Nah, sekarang nih kita mau launching e-book perdana nih Mbak Enes. Wah, mantap.
Jadi rencananya tuh nanti akan ada kumpulan, kita kan sering ngadain ini ya, sharing station gitu kan. Nah, kita tuh jadiin satu artikel gitu, terus nanti akan kita bikin e-book. Nah, nanti akan di-launching pada tanggal 22 Desember nih untuk menyambut The Summit Milad Ibu Profesional ya. Wah, asik banget. Oh, nah, Keren. nah kan kemarin itu aku juga sempet nih kepoin IG-nya Mbak Enes ya. Terus aku ngeliat kayak ada kelas menyusui tuh Mbak Enes. Nah, siapa tahu nanti ke depannya bisa ditaruh nih, bisa berbagi. Boleh. Nah, ceritain dong Mbak Enes, gimana sih kelas menyusui itu Mbak Enes? Jadi kan awalnya itu dari perjalanan aku sendiri saat menyusui ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Jadi akhirnya aku pengen paling enggak, kalaupun ternyata nanti mengalami persoalan, tantangan seperti itu bagi ibu-ibu lain yang baru akan masuk ke dalam dunia menyusui, itu udah nggak kaget lagi karena udah tahu kayak gimana yang mungkin akan dialami ke depannya seperti itu. Akhirnya aku bikin kelas menyusui bareng sama member IIP juga, IIP Bandung. Ya, member IP Bandung itu Teh In sama Teh Aldina, itu akhirnya kita ulik lah gimana sih seluk-beluk dari menyusui tersebut dan bagaimana kita mencari bantuan ketika kita menghadapi tantangan dalam menyusui seperti itu. Ya, benar banget ya, menyusui itu banyak banget tantangannya ya, Mbak. Yap. Dan emang harus didukung sama support system juga ya. Banyak support systemnya. Harus didukung ya. Nah ya udah nanti kita bisa sharing-sharing ya Mbak Enes ya. Boleh banget. Kita juga ada videonya nih Mbak. Oke. Kalau mau lihat keseruan video ibu kita. Wah, keren banget ini video dari launching e-booknya ya, Mbak Enes. Setuju kan kerennya Mbak Enes? Keren. Mantap. Mantap. Ini kayaknya udah lama nggak ketemu Mbak Enes. Mbak Enes suaranya makin kayak penyiar radio nih sekarang nih. Oh tentu, karena saya kan harus nge-hack dapur ibu. Selama di Salatiga kan belajar dari suhu. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih kalau ngomongin soal suhu nih Mbak, ini ada komponen yang tugasnya atau mungkin kesehariannya adalah belajar nih. Ada dari Hima ya, dengan ya silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Berin. Halo Mbak Enes. Halo. Senang sekali ya ngeliat Mbak Enes tuh kayaknya auranya tuh selalu ceria. Jadi kita ikutan terpancar aura dari Mbak Enes. Ya Mbak Enes, aku salut tuh Mbak Enes walaupun mendapat julukan Mahmud Abbas itu. Mahmudnya anak baru 1. Betul. Tapi Mbak Enes bisa mengikuti perkuliahan di kelas produktif. Nah ngomong-ngomong Mbak Enes co-host berapa nih? Janjian kita bisa tetanggaan. Aku co-host ibu dan anak 5. Oh berarti co-host 5 ya? Iya. Klasternya? Klasternya CIA. Oh. Ibu dan anak.
Jadi teman-teman mungkin bertanya, apa sih kok itu cluster-cluster kayak Roaming. jalan ya? bisa sedikit menjelaskan. Jadi di benak produktif itu seperti apa ya berpikuknya? Iya, seru banget itu. Sampai suamiku aja tuh nanya, itu tuh ngapain sih Nas gitu, kayak kenapa ada klaster, ada tetangga, terus habis itu ada Bu RT-nya juga, kayak gitu, ada wali kotanya. Iya. Dulu aku salah satu tim sukses wali kota loh, dan benar-benar tuh kayak di dalamnya tuh riuh banget, tapi kita happy gitu. Luar biasa itu, salut banget sama tim suksesnya itu karena belusukannya kemana-mana. Iya itu. Iya, jadi di Bunda Produktif itu rasanya tuh kayak main The Sims. Kalau yang pernah main yang seangkatan, ya berasa udah. Aku main The Sims. Yeah. Berasa kayak main The Sims gitu, dimana kita punya tetangga, terus kita bisa ngedesain rumah sendiri, terus habis itu kita punya Bu RT, kita punya teman-teman yang bisa diajak diskusi bareng gitu. Berasa kayak misalkan kita meskipun online ya, tapi tiap kali diskusi itu kayak nyiapin suguhan gitu ya, foto-foto makanan gitu. Walaupun virtual ya. Seru banget gitu, dan itu menurutku apart from ilmunya, itu adalah suasana yang paling seru yang aku dapetin gitu. Jadi ilmunya tuh juga menarik gitu kan, tentang bagaimana kita menjadi sosok yang produktif, bukan hanya masalah materi, tapi juga kayak kita produktif sharing-sharing, kemudian kita produktif mengamalkan ilmu yang kita pelajari, seperti itu. Dan aku ngelihatnya itu di ibu profesional, jadi Bunda Produktif itu bener-bener semangatnya itu ya, semangat untuk berbuat lebih. Jadi kayak ada tetangga saya itu setiap kali Bunda Septi habis selesai live, terus habis langsung dibuatin rangkuman, kemudian di-share ke grup. Jadi buat teman-teman yang belum bisa lihat live-nya langsung bisa baca itu aja, kayak gitu. Kayak wow, ini luar biasa sekali produktivitasnya, langsung diamalkan gitu. Seru banget, seru. Berarti Mbak Enes lagi di Salatiga, berarti Facebook live kemarin tuh langsung benar-benar live ya? Oh iya, betul. Saya duduk paling depan. Buka Facebook. Langsung berguru langsung. Seru banget ya. Betul. Keren banget ini. Nanti kita yang rooming. Kalau yang belum bergabung langsung harus segera bergabung ke Hima ya, Mbak ini. Harus ya. Nanti batch 2 langsung. Langsung catat. Sekarang sistemnya di Hima Mbak Berlin jadi kita transiti. Oke. Kayaknya aku di transiti. Transitinya silahkan kepoin Instagram Institut Ibu Profesional. Oke, baik. Mbak ini ada lagi? Ya, terus mau ngasih tahu yang tadi challenge puzzle karya itu juga merupakan salah digawangi oleh Hima. Jadi kenapa Hima memilih challenge itu? Karena kan di Hima itu selalu banyak challenge kan. Bisa tuh kalau kita nggak ada challenge atau pemantik, ya hidup kita tuh kayaknya datar-datar. Jadi bagaimana kita selalu semangat dan apresiat, ya harus ada tantangan dalam hidup. Yeah. Jadi itu salah satu kenapa kita memilih challenge puzzle karya dalam salah satu acara ini. Iya, itu sama seperti filosofi hidup ya, penuh dengan tantangan. Iya. Kalau banyak makanan itu rantangan. Oke, Mbak Enes, sebelum Mbak ini ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Lagi yang mau ditanyakan? Pantun dulu dong. Pantun ya? Kenapa ya buat Mbak Enes? Mungkin nanti aja di akhir ya? Oke, nanti terakhir ya. Oke, boleh. Iya, pokoknya di komunitas Ibu Profesional itu sangat keren. Keren banget ya. Futuristik. Oke, ada yang mau bertanya lagi ke Mbak Enes? Cukup? Ya, cukup Mbak Berlin. Nah, sebelum nanti ini ke komunitas, thank you ya buat Mbak ini. Kita mau itu deh Mbak, mau tanya-tanya sama Mbak Enes dulu, boleh ya Mbak Enes ya? Boleh. Boleh dibantu jawab cepat ya Mbak Enes ya, pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, yuk, langsung ketawa. Seru banget. Fokus. Langsung ketawa nih, oke. Kita mulai ya. Oke, jawab cepat ya Mbak Enes ya. 1, pinter dandan atau pinter masak? Masak ya.
Mikir ya Mbak Enes, pakai mikir loh Mbak Berlin. Mikir loh ini. Kan susah dua-duanya. Bisa ya. Oke, ini sekarang ya. Bisa tidur cepet atau anak tidak GTM? Anak tidak GTM. Wah, langsung. Langsung gitu. Tadinya pasti langsung. Udah itu yang paling indah ya. Oke. Liburan atau makan enak? Liburan. Liburan. Online atau offline? Online. Bisa ngapa-ngapain ya. Oke. Bisa mandi lama atau bisa makan lama? Makan. Makan lama. Oke. Happy mom atau smart mom? Both. Oh, dua-duanya. Benar. Dua-duanya. Emang harus Bagus. dua-duanya ya. Benar. Oke, baik. Selanjutnya boleh deh langsung ke Mpok Reni nih. Disilahkan Mpok Reni. Oke, Mbak Berlin, terima kasih. Oke, Assalamualaikum Mbak Enes. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Enes, kebetulan aku di Kepengurusan IP Jakarta yang punya kampung. Oke. Oke, Mbak Enes ikut komunitas juga? Ke komunitas kayaknya ada, kayaknya aku tuh nggak update, maafkan aku. Ibu lihat ya, Bu. Berarti ngaduan orangnya dong, ngaduan. Bahaya. Bahaya. Aku lagi masak. Ibu produktif udah hektik ya, udah menguras energi Banget. Nah, di komunitas itu tempatnya para ibu dan teman-teman itu menyalurkan passion kayak happy gitu Mbak Nes. Nah, Oke. salah satu iya. Nah, boleh tahu nggak Mbak Enes itu kan kreator sih ya, kreator. Apa namanya? Yang di belakang layar dapur ibu. Ada tantangannya apa sih Mbak Enes untuk pertama kali mencetuskan ada program dapur ibu itu? Kalau dapur ibu itu bukan dari saya sih, jadi itu dari bunda kan ya. Kalau saya cuman hacking aja gitu. Kalau di dapur ibu itu, jadi awalnya karena bunda itu emang pengen punya TV waktu itu, channel TV. Terus pas kebetulan ada pandemi, kemudian cari tahu, ngulik-ngulik gimana caranya, dan akhirnya muncullah dapur ibu itu yang sekarang sudah ke episode ke-88, 89 sekitar segitu. Hebat, luar biasa. Nah, di komunitas juga salah satunya kami baru-baru ini mencoba sesuatu hal yang tadinya menurut kami tidak mungkin, ternyata bisa mungkin. Mbak Enes pernah dengar radio dong? Pernah. Iya. Nah, tapi kalau radionya dengerinnya lewat WhatsApp, udah pernah? Belum pernah. Belum. Besok pindah regional Jakarta mau nggak? Kenapa? Gimana? Besok pindah ke regional Jakarta. Wah. Bisa dengerin WhatsApp kan? Nah, di komunitas Jakarta itu kita punya program namanya WhatsApp Radio. Jadi WhatsApp Radio ini ibaratnya setiap hari Jumat atau sebulan 2 kali di hari Jumat itu kami menyelenggarakan ada WhatsApp Radio. Antusiasnya sangat-sangat luar biasa, membantu para, kalau ibu-ibu bilangnya melepaskan kewarasan, melepaskan kehormatan, menjaga kewarasan. Mbak Enes mau lihat videonya nggak? Boleh dong, harus lihat yang ini. Seru kayaknya. Nanti bisa jatuh hati pindah ke Jakarta. Waduh. Yo, Mbak Berlin, Yuk, bisa videonya. Cekidot, kita nonton sama-sama. Udah tahu dong sama yang namanya radio? Nah, kalau nuansa radio kita bawa ke grup WhatsApp, akan jadi seperti apa ya? Penasaran? Yuk, ikutin aja WhatsApp grup radio IP Jakarta.
Halo, selamat malam para pendengar warga IP Komunitas Jakarta. Wow, pasti udah gak sabar banget ya buat dengerin acara kita malam ini. Acara ngobrol bareng Mbak Aili, seorang mantan penyiar e-radio. Yuk, biar kita nggak berlama-lama, kita ketemu aja deh bintang tamu yang keren satu ini. Aduh, Mbak Tata keren banget nih. Cocok nih Mbak Tata jadi penyiar radio. Nah, sekarang kita mulai ya. Kirim-kirim salamnya. Yang pertama ada Mbak Kiki nih. Halo Mbak Kiki, gimana kabarnya? Mbak Kiki, aku panggilnya Mpok Kiki aja ya. Selama jadi warga Jakarta, banyak ilmu-ilmu menarik, baru dan asik buat jadi obrolan. Bukan cuman ke temen, tapi juga jadi pilotok ke suami dan juga anak-anak menjelang tidur malam. Aduh, pokoknya aku cinta banget jadi warga Jakarta. Mau titip salam buat siapa, Mbak Kiki? Nah, ternyata nih, buat pengurus komunitas yang kece-kece, yang tanpa lelah dan keluh kesah membersamai kita, saranku tetap makan yang banyak dan sehat ya, supaya kuat, bahagia, sentosa. Aduh, semoga sehat semuanya ya. Makasih banyak semua, I love you, kiss and hug virtual. Oke, berikutnya ada Po Eki nih. Halo Po Eki di Kalibata. Aduh, rumahnya deket banget ya sama aku ya, kita sesama Kalibata. Kalau ungkapan hati selama jadi warga kampung IP Jakarta adalah happy. Bahasanya kadang membuat mood booster saat kepenatan melanda. Kadang bisa buat ngakak sendiri. Ih, jangan ngakak sendiri, bareng-bareng dong Po Eki. Makasih ya Mpok. Saran saya, makin kompak selalu dan makin kece pembahasannya tiap bulan. Setuju banget. Mendekati jam malam ya. Nih teman-teman, salamnya buat siapa lagi? Untuk malam ini kayaknya kita ikutin kata Kahitna ya. Perlu diakhiri atau perlu disudahi nih? Gimana? Makasih ya udah ikut ngeramein di malam ini. Kita seru-seruan bareng-bareng, dengerin lagu bareng-bareng, nyanyi rame-rame, biarpun di rumah masing-masing. Makasih semuanya buat Mpok di IP Jakarta, Mpok RW 10 yang keren-keren banget. Kirim-kirim salam buat siapa lagi nih? Selain buat Mpok di IP Jakarta. Buat siapa lagi ya? Kalau buat aku sih pokoknya Mpok di sini, Mpok glowing semua. I love you full lah. Gitu ya. Selamat istirahat. Selamat menyambut weekend hari Sabtu dan Minggu. Sampai akhirnya nanti kita PSBB lagi di hari Senin. Tetap semangat ya. Semoga kita semua sehat selalu. Dan berlalu sampai kau tiada bertahan. Semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Wah, seru banget nih. WAG Radio. Gimana Mbak Enes tanggapannya Mbak Enes? Wah, ini Halo, asik Mbak Enes. banget karena halo, Ya. halo, kedengeran kan? Ya. Asik banget ini. Seru dan rame kalau aku ngelihat, karena dulu waktu SMP aku juga suka dengerin radio, terus ada kayak pesan-pesan tiba-tiba teman aku gitu. Iya. Buat siapa di kelas 3B gitu ya biasanya Mbak ya? Iya, bener-bener. Oke, baik. Mbak, ini kan kita berada di tengah situasi pandemi juga ya, dan mungkin sebagai bentuk kepedulian itu IP tuh nggak diem aja. Banyak banget teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang juga mendapatkan support dari Sejuta Cinta ini Mbak. Jadi
nggak cuma belajar aja, nggak cuma senang-senang aja, tapi ketika dalam keadaan kita sedang terjatuh atau mungkin kita sedang susah, sedang sakit, ini IP semua merangkul juga. Ini ada Sejuta Cinta, ada Mbak Wahyu di sana. Halo Mbak Wahyu. Selamat malam Mbak Bella. Nah, silakan Mbak Wahyu. Halo Mbak Enes. Mbak Enes, aku baca nih profilnya Mbak Enes itu keren banget gitu kan. Terima kasih. Ya, terus Mbak Enes juga pernah menginisiasi semi project gitu ya, yang membawa Mbak Enes itu mendapat penghargaan Young Changemaker Asuka Foundation gitu kan. Yep. Bisa cerita nggak sedikit tentang semi project ini seperti apa dan kegiatan sosial lain yang pernah Mbak Enes lakukan gitu. Siapa tahu kami nih ya dari tim-tim Sejuta Cinta itu bisa mendapat inspirasi gitu dari kegiatan sosial yang pernah Mbak Enes lakukan, Mbak. Oke, jadi kalau kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama ini, saya tuh nggak suka kegiatan yang tidak ada tujuan untuk berbagi ke minimal lingkungan sekitar kita seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah yang kayak harus dampaknya sekota, harus dampaknya satu negara. Paling nggak tetangga kanan kiri kita terkena dampaknya, atau orang-orang yang kita kenal, saudara-saudara kita terkena dampaknya seperti itu. Jadi awalnya itu saya sempat mikir kenapa di sekolah saya itu waktu itu ada banyak sampah bertebaran di mana-mana. Kemudian saya lihat lingkungan sekitar saya, kebetulan waktu itu saya tinggal di Rumah Eyang, dan di sungai belakang Rumah Eyang itu penuh sekali sampahnya. Bahkan kalau hujan lebat gitu bisa sampai banjir dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya saya cari-cari, waktu itu masih belum ngetren tuh yang namanya composting. Kalau sekarang zero waste ya, yang seperti itu. Itu waktu itu masih belum ngetren, dan saya sempat cari-cari gimana caranya. Oh, ternyata bisa dengan ternyata sampah rumah tangga bisa dikompos, awalnya seperti itu. Kemudian kalau yang nggak bisa dikompos gimana? Oh, ternyata bisa diolah lagi. Nah, dari situ akhirnya saya coba ajakin ke tetangga kanan kiri, kemudian teman-teman saya di sekolah, dan akhirnya berlanjut sampai saya mendapatkan penghargaan dari Ashoka Young Changemaker di tahun 2009. Begitu. Keren banget ya Mbak pengalamannya. Pokoknya mulai dari yang kecil ya untuk melakukan kebaikan ya Mbak. Iya, kalau saya tuh yang penting jalan terus dibandingkan pengen langsung gede tapi nggak jalan-jalan gitu, karena dipikir terus gitu kan. Karena setiap orang kan pasti punya ini ya, porsinya masing-masing. Kalau yang kecil-kecil berhasil dijalanin, nanti bisa naik tingkat lagi, seperti itu. Oke Mbak Enes, makasih. Ini di SC Jakarta juga punya loh Mbak, kita kegiatan charity dalam rangkaian milad Ibu Profesional. Kita sebutnya, bermakna beri masker untuk nakes. Jadi kita memberikan masker dan juga vitamin untuk anggota Ibu Profesional Jakarta yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Jadi kegiatan ini juga kolaborasi gitu, nggak cuma Sejuta Cinta doang, juga dengan KIPMA Jakarta dan juga Rumbel yang ada di IP Jakarta. Saya juga mengucapkan terima kasih nih untuk teman-teman kita yang sudah berpartisipasi ya dalam kegiatan charity sale dari KIPMA, dan juga sehingga seluruh donasi yang terkumpul dari charity sale itu bisa digunakan untuk kegiatan charity yang dilakukan oleh Sejuta Cinta. Ini kita ada videonya loh Mbak, video bermakna itu, mungkin supaya lebih jelas seperti apa sih kegiatannya. Ya, cekidot video bermakna. Semangatmu tak terukur.
Tuhan menjagamu selalu. Oh, selalu. Ya, baik. Oke, baik. Itu ya tadi ya. Ya, baik. Bagus banget tadi videonya bagaimana memberikan makna ya atau memberikan masker dengan tenaga kepada tenaga kesehatan. Nah, dari pemberian masker ini tuh asal-usul dari mana sih Mbak? Boleh ceritain nggak Mbak Wahyu? Ya. Ya, asal-usul dari pemberian masker ini charity-nya dari mana itu? Oh iya. Kalau misalnya sumber dananya dari kegiatan charity sale yang dilakukan oleh KIPMA Jakarta. Jadi KIPMA menjual produk rumah belajar yang ada di IP Jakarta. Wah, nah biar tahu banget gimana nih kejelasannya, langsung kita ke empunya ya. Thank you ya, Mbak Wahyu. Saya sampai kaget Makasih, yang Mbak ditanya Berlin, Mbak Wahyu. Gimana? Ya, teman-teman sejuta cinta. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Wahyu bahwa dalam program bermakna itu kita bersinergi dengan teman-teman tim di KIPMA. Tim KIPMA itu diberi nama hebat ya, di mana ada 6 divisi yang sangat luar biasa. Kami mau manggil Taylor KIPMA nih pada mantengin nih di IG. Hai gengs, luar biasa nih teman-teman ini. Jadi di dalam charity sale yang tujuannya program ini diadakan untuk program bermaknanya sejuta cinta gitu. Ini adalah spesial Mbak Berlin. Kenapa? Karena produk-produk yang dijual dalam charity sale itu adalah limited edition. Kenapa? Karena berasal dari rumah-rumah belajar yang ada di kampung komunitas. Ada produk RBM, Rumah Belajar Menulis, ada produknya Green and Organic, ada produknya Rumble Bog, dan ada produknya Su and Craft. Di total ada 191 target produk yang akan kita gunakan untuk charity sale. Dari 191 ini kita jual selama 3 minggu ya, limited time, cuma 3 minggu. Dan laku terjual sebanyak 171 piece, luar biasa. Terima kasih kami ucapkan kepada sobat kita yang sudah membantu kelancaran dalam program ini gitu. Dan donasi terkumpul nih dari 171 ini keuntungannya kan 100% diserahkan kepada teman-teman sejuta cinta ya. Senilai dapat 3.200.000 ya. Nanti detailnya ada di KIPMA Jakarta tuh udah launching gitu. Nah, di sini Mbak Berlin, saya jadi tertarik nih pengen nanya-nanya sama Mbak Enes. Mbak Enes, halo Mbak Enes. Halo. Mbak Enes tadi kan sempat nyinggung-nyinggung ya, pernah ke Singapura ya gitu. Saya tuh kagumnya begini, kita kenal udah beberapa kali ketemu ya Mbak Enes ya. Iya. Ibu Bapak tuh punya slogan good is not enough, we have to difference ya. Dan saya merasakan betul bahwa Mbak Enes itu different banget. Bahkan di umur 14 tahun, saya mah lagi jadi apa itu umur 14 tahun, Mbak Enes kan, saya harus hijrah jauh dari ibu bapak dan merantau ke Singapura ya. Dan saya dengar cerita tuh Mbak Enes selama di Singapura, Mbak Enes sangat mandiri secara ekonomi gitu. Boleh diceritain nggak Mbak Enes, usaha apa sih yang dikerjain pada saat di Singapura itu Mbak Enes? Kalau dulu waktu di Singapura part time kayak jadi waitress, terus habis itu ngajar anak-anak SD, anak TK gitu. Karena saya senangnya sama anak-anak kecil. Kalau Ara tuh ngajarnya yang SMP, terus SD yang atas-atas, SD kelas 4, 5, 6 kayak gitu. Kemudian saya juga jualan waktu itu. Jadi saya setiap pulang ke Indonesia saya pasti kosongin koper, kemudian nanti diisi sama barang-barang jualan, ya buku lah, ya makanan lah dan sebagainya. Jadi
apa ya istilahnya tuh saya coba berbagai, kalau ada peluang saya ambil lah gitu waktu di Singapura. Luar biasa ya. Soalnya gini Mbak Enes, kemarin kan kita habis IG Live nih Mak ya, kita kedatangan kepala cabang dari Everymania gitu. Jadi kita penasaran kalau usaha di luar negeri itu gimana ya, karena mimpi ke depan itu kan KIPMA bagaimana produk-produk itu akan lintas regional dan lintas negara gitu. Ditambah saya lihat profilnya Mbak Enes nih ada bisnis analisis, kayaknya saya perlu meminang Mbak Enes jadi konsultan KIPMA. Waduh. Untuk menganalisis gimana nih kita berbisnis ke depan nih agar ibu profesional itu dari segi ekonominya bisa jadi wanita yang berdaya ya, mimpinya merdeka ekonomi dari rumah gitu Mbak Enes. Siap. Nanti ya kita banyak kita ngobrol belakang layar ya. Banget betul, butuh insight. Thank you banget loh Mbak Enes. Sama-sama. Wah, nih insight-nya banyak banget dari berbagai macam komponen ada ya Mbak Enes ya. Iya. Iya, semua lengkap nih. Dan dalam kesempatan kali ini Mbak Enes juga kita thank you banget Mbak Enes sudah bisa bergabung bersama kita di sini ya Mbak Enes ya. Sama-sama. Ini tadi ada pertanyaan nih dari Mbak Ali sih. Mbak Ali nih, berapa lama sih Mbak Enes menentukan yes, aku mau menjadi narasumber guest star di sini nih? Kalau berapa lamanya kan waktu itu, jadi saya itu sekarang karena udah punya anak, kadang udah buka chatnya, kemudian lupa. Nggak dibales, terus udah heboh dengan yang lain, jadi kayaknya agak sempet delay waktu itu buat balesnya. Tapi pas saya baca, oh jadi narsum di Jakarta, oke, yes. Langsung saat itu juga. Jadi langsung saat itu juga tidak ini ya, tidak mengulur-ulur waktu, langsung oke, saya mau gitu ya. Iya. Oke, baik, thank you Mbak Enes. Nah ini teman-teman semua e-pers juga, kita langsung aja mengumumkan ada beberapa pemenang ya untuk giveaway kali ini Mbak Enes. Kita ini ada pantun nih, nanti kita sama-sama ini ya, bilang cakep ya. Nih pemenang yang pertama ini ada dari Mbak Afi _Nur_ Ashifa. Nih dia, Bang Somad beli bantal. Cakep. Happy Milad Ibu Profesional ya. Mantap. Selamat kepada Mbak Afi. Oke, selanjutnya dari Pure_Sari. Mengumumkan ada beberapa pemenang ya untuk giveaway kali ini. Kita ini ada pantun ini, kita sama-sama. Oke, kayaknya ada beberapa. Oke. Nah ini pantunnya adalah pagi-pagi makan kue tradisional. Cakep. Tidak lupa minum teh hangat. Selamat ulang tahun Ibu Profesional, semoga selalu menebar manfaat ya. Pinter-pinter ya bikin pantun. Oke, selanjutnya ini ada dari Andina Haryadi, pemenang ketiga. Buah kecapi dimakan buaya. Cakep. Rasanya legit menggoyang lidah. IP menjerat cinta saya. Bikin hati pantang berpindah. Dan ini terakhir ada Mbak Fairuza. Jalan ke Monas pakai sendal. Event paling asik ya Ibu Profesional. Empat pemenang yang nanti akan di-mention di Instagram story kita ya. Dan untuk pemenang IG story yang tadi udah SS itu ada, bisa ditampilkan di sini atau saya bacakan saja di sini sudah ada pemenangnya, itu adalah @kitbia, terus kemudian ada @bian_abian 2015, kemudian ada Reskia Ayu Indira, ada juga @unda.wi. Nah, ini ada 4 pemenang yang sudah 4 pemenang yang sudah bisa mendapatkan hadiah dari IG story kita dalam kesempatan kali ini. Dan juga untuk pemenang yang tadi yang sudah bertanya itu ada, ini banyak banget nih ya. Ada Mbak Rati, juga ada Mbak Indah dan ada Mbak Ali. Nanti boleh DM kita untuk bisa mendapatkan hadiah dari kita. Oke, baik, thank you buat para leaders. Thank you buat Mbak Enes. Sama-sama. Keren IPF Jakarta, mantap. Terakhir boleh Mbak kesan-pesan untuk kita semuanya Mbak? Ini pertama kalinya saya diundang ke IG Live dan modelnya seperti ini. Ini luar biasa sekali. Ini jadi insight baru buat saya juga. Oh ternyata bisa ya. Kayak gini Cooper banget. Terus berkarya dan jangan lupa untuk bahagia. Oke, thank you.
Mari bersama-sama. Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Enes. Terima kasih Mbak Enes. Jangan kabur Mbak Enes, main ke Jakarta. Siap. Oke, baik. Terima kasih sudah mengantarkan Mbak Enes dan izinkan saya juga untuk mengantarkan para leaders. Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan ya. Thank you para leader semuanya sudah hadir di Jumpa Jumpi virtual dalam kesempatan malam hari ini. Ini semangat pagi jadi pagi ya. Oke, baik. Ada beberapa titipan ini yang harus saya sampaikan. Ada apa? Semua sebelum closing adalah thank you sudah hadir di sini. Dan jangan lupa di tanggal 22 Desember nanti akan ada The Summit Melangitkan Karya dengan narasumber Ibu Septi dan Bapak Dodik, di mana langsung akan live streaming dari fanpage Ibu Profesional, fanpage IPedia dan YouTube IPedia. Nanti akan hadir di jam 20.00. Dan juga, Mbak Berlin, aku boleh sedikit Mbak Berlin, ada yang mau aku sampaikan. Boleh silakan. Ya, ini antara kabar bahagia, tapi juga ada menyedihkannya, bukan menyedihkannya, sedih juga gitu. Jadi ada 2 leader kita yang harus berangkat ke pusat, Mbak. Sedih aku, ya Allah. 2 leader kita alhamdulillah berangkat ke pusat untuk mengepakkan sayap lebih tinggi lagi bersama teman-teman seluruh Indonesia, non-Asia dan Asia. Yang pertama, aduh aku jadi merindingkan. Yang pertama adalah Mbak Wahyu yang nanti akan menjadi Ketua SC Pusat. Wah, Masya Allah. Semoga akan menggantikan Mbak Mumun. Ya Allah, doakan saya, amanah. Doakan saya. Selanjutnya Mbak. Yang kedua adalah Mbak Ami yang akan menjadi Direktur KIPMA Pusat, Mbak Enes dan teman-teman semua. Saya kehilangan 2 orang hebat di Jakarta, tapi insya Allah ini untuk kebaikan bersama, jadi kami harus ikhlas. Terima kasih Oma, mohon dukungan teman-teman semua ya, agar kita bisa menuntaskan amanah dengan baik. Oke. Makasih loh teman-teman Jakarta. Oke, thank you. Sukses buat dan amanahnya sukses buat para tadi teman-teman yang sudah berangkat ke pusat. Oke, baik. Thank you buat para sponsor kita dalam kesempatan kali ini. Terima kasih buat Farah.id, Event Jakarta, Woman Obsession, KIPMA Jakarta. Kemudian ada Helena Mantra, @lela_niwanda, Visya Biru, YCD14, @Weni Dirat, Shiraki, KIPMA, Sonya, 3M, Maria Fatimah, dan Dapur Bunda Afi, Mama Z, kemudian Faura, Buku Mochi, Kain Lebah, Tokona Umay, Toko Naima, Elatiors, Yubel Kids, Nora, Kepiting Komplit, Little House Kitchen, Zanira, Khalifah School Montessori, dan juga saya thanks juga kepada Ibu Pri. Wah, Ibu Pri ini banyak banget yang udah ikut-ikut membantu support kita. Ada Ibu Pri Alami Bookshop, Lita ETR, Produk King Salman, ayuc.id, Ashifa Face Mask, Mas Mama, Faura, Rumah Mamah Bidan Tutik, Toko Naima, Ibu Peri, dan Mama and Kai One Shop. Oke, baik. Dan semua pemenang yang nanti tadi menang sudah langsung bisa dilihat di IG Story atau IG-nya Ibu Profesional, dan juga para pemenang di challenge 9 hari berturut-turut juga ada di IG Ibu Profesional. Terima kasih buat semuanya. Mari kita say goodbye dan sampai bertemu di Ibu Profesional yang ke-10, 11, 12, 13. Semoga kita sehat selalu dan jaga kesehatan juga untuk kita semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye semua. Terima kasih Mbak Berlin, Mbak Enes semuanya. Mbak Berlin, Mbak Enes. Allah. Jaga kesehatan juga untuk kita semuanya.